Assalamualaikum, salam sejahtera. Perkenalkan, nama lengkap saya Ripka Sili. Saya dari kelas B semester 4, program studi pendidikan sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil proposal penelitian saya dengan judul Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Desa, Studi di Desa Oenif, Kecamatan Ikamese, Kabupaten Kupang. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Dalam pergaulan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan melahirkan konstruk sosial yang dimulai secara personal dari individu ke individu lainnya dan kemudian menjamur pada kelompok disebut dengan gaya hidup. Seorang profesor sosiologi di Universitas Durham, yaitu David Cheney, mengkaji persoalan gaya hidup secara lebih komprehensif dan didasarkan dari berbagai perspektif. Gaya haruslah dilihat sebagai suatu usaha individu dalam membentuk identitas diri dalam interaksi sosial. Perubahan masyarakat pada prinsipnya merupakan suatu proses terus-menerus. Masyarakat senantiasa berubah di sebuah tingkat kompleksitas intelektualnya. Gaya hidup memperlihatkan nilai-nilai untuk memamerkan kekayaan serta posisi sosial kita. Konsep gaya hidup mencoba memberi penjelasan singkat tapi padat tentang bagaimana istilah tersebut digunakan dalam penjelasan sosiologi tentang bentuk suatu masyarakat modern. Sebelum masuknya pengaruh dari Barat dengan gaya modern, masyarakat masih sangat menghargai dan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma adat dan budaya ketimuran seperti sopan santun, tata krama, kerukunan, dan sebagainya. Sekarang nilai-nilai dari norma-norma tersebut mulai bergeser akibat dari pengaruh teknologi dan budaya asing. Maka nilai-nilai kemasyarakatan seperti nilai kerukunan, gotong royong sudah mulai luntur. Apalagi di kota-kota besar, nilai-nilai dan norma sudah jarang ditemui masyarakat, karena masyarakat akan cenderung memiliki sifat sombong atas gaya hidup mereka yang jalani saat ini. Oleh karena dengan gaya hidup mewah, manusia akan mencoba untuk memamerkan apa yang mereka miliki kepada orang lain. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa gaya hidup masyarakat masa kini sangat berbeda dengan gaya hidup masyarakat pada zaman dahulu. Terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat masa kini tak lepas dari perubahan budaya. Pola pikir zaman sekarang masyarakat atau remaja lebih senang dengan hal-hal yang lebih instan. Hal ini dapat kita lihat dari bentuk potongan gaya rambut, pakaian, dan juga kosmetik. Dari berbagai permasalahan di atas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perubahan gaya hidup masyarakat Desa Oenif, Kecamatan Ikamese, Kabupaten Kupang. Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimanakah perubahan gaya hidup masyarakat Desa Oenif, Kecamatan Ikamese, Kabupaten Kupang. Yang kedua, apakah dampak yang ditimbulkan dari perubahan gaya hidup yang ditimbulkan dari masyarakat di Desa Oenif, Kecamatan Ikamese, Kabupaten Kupang. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah yang pertama untuk mengetahui perubahan gaya hidup masyarakat di Desa Oenif, Kecamatan Ikamese, Kabupaten Kupang. Yang kedua, mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perubahan gaya hidup di Desa Oenif, Kecamatan Ikamese, Kabupaten Kupang. Sedangkan manfaat dari penelitian ini, yang pertama adalah manfaat teoritis, yaitu menambah wacana ilmu dan menghasilkan konsep-konsep baru dalam perubahan gaya hidup masyarakat di Desa Oenif, Kecamatan Ikamese, Kabupaten Kupang. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pendapatan kepada masyarakat desa yang mengalami perubahan gaya hidup. Di samping itu dapat memberi masukan bagi masyarakat yang berada di Desa Oenif, Kecamatan Ikamese, Kabupaten Kupang. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, perubahan. Pengertian perubahan. Perubahan sosial memiliki arti bahwa perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia termasuk perubahan dalam struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan ini menimbulkan variasi-variasi dan cara hidup yang diterima dari dalam sebuah desa. Faktor terjadinya perubahan yaitu yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk, yang kedua, penemuan-penemuan baru, yang ketiga, pertentangan atau konflik masyarakat, yang keempat, terjadinya
pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan menurut Tumenkol 2012, yang pertama yaitu faktor internal, meliputi bertambahnya jumlah penduduk suatu daerah, maka semakin banyak masalah yang ditimbulkan, contohnya kurangnya sumber penghasilan. Yang kedua, adanya penemuan baru. Manusia adalah makhluk dinamis, artinya manusia selalu berusaha setiap saat untuk memperbaiki kehidupannya dengan segala cara. Salah satunya yaitu dengan cara terus-menerus menemukan hal baru yang nantinya dapat berguna bagi kehidupan masyarakat. Yang berikut adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi, perubahan yang terjadi secara cepat dan yang mendasar yang dilahirkan oleh individu atau kelompok akan berpengaruh besar pada struktur masyarakat. Yang terakhir yaitu ideologi yang diartikan sebagai pedoman hidup masyarakat. Jika ideologi tersebut berubah, maka yang akan terjadi adalah pola hidup masyarakat pun ikut berubah. Sedangkan faktor eksternal meliputi yang pertama lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia. Kadang kita disebabkan oleh manusia itu sendiri. Terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah tersebut terpaksa harus berpindah meninggalkan daerah tersebut dan mencari tempat yang baru yang tentunya telah memiliki kebiasaan sosial tersendiri. Yang kedua yaitu peperangan antar negara yang satu dengan negara yang lain. Yang berikut adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Di zaman yang semakin terbuka, tidak ada negara atau masyarakat yang menutup dirinya dari interaksi dengan bangsa atau masyarakat lain. Sedangkan dampak positif dan negatif sosial budaya. Dari dampak positifnya, beberapa dampak positif yang diakibatkan oleh dinamika sosial masyarakat, yaitu hidup lebih makmur, menjadikan masyarakat lebih baik dari kehidupan sehari-hari. Sedangkan dampak negatifnya itu beberapa dampak negatif menghilangkan suatu kebudayaan asli dari suatu masyarakat biasanya dan menjadikan suatu masyarakat menjadi masyarakat yang lebih buruk. Bentuk perubahan sosial dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu perubahan yang terjadi secara lambat dan secara cepat. Perubahan yang memerlukan waktu yang lama di mana terdapat suatu rentetan perubahan kecil yang mengikuti dengan lambat dinamakan evolusi. Sedangkan perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar, pengaruh kecil perubahan pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung dengan pengaruh besar. Jenis-jenis perubahan antara lain perubahan sebagai fakta, perubahan sebagai kemunduran, perubahan sebagai proses. Yang berikutnya adalah gaya hidup. Pengertian gaya hidup. Gaya hidup merupakan kombinasi dan totalitas cara, tata, kebiasaan, pilihan, serta objek-objek yang mendukungnya. Sementara itu, penggolongan gaya hidup sebagai berikut. Bagaimana orang-orang menghabiskan waktu luang dengan suatu kegiatan atau aktivitas. Apa yang paling menarik atau yang paling penting bagi mereka dan lingkungannya ketika itu. Pendapat dan pandangan mereka mengenai mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Ketiga hal tersebut secara general berhubungan dengan aktivitas, minat, dan juga pendapat. Bentuk-bentuk gaya hidup yang pertama yaitu industri atau gaya hidup. Dalam abad gaya hidup, penampilan diri itu justru mengalami perubahan dan bahkan tubuh atau diri pun justru mengalaminya. Gaya hidup mandiri atau kemandirian adalah hidup tanpa bergantung mutlak kepada sesuatu yang lain. Yang berikut adalah gaya hidup hedonis, adalah suatu pola hidup yang aktivitasnya untuk mencari kesenangan seperti lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak bermain. Iklan gaya hidup, berbagai perusahaan, para polisi, individu semuanya terobsesi dengan citra di dalam era globalisasi seperti sekarang ini yang berperan besar dalam budaya citra dan budaya cita rasa adalah gempuran iklan yang menawarkan gaya visual yang mempesona. Dari uraian tersebut simpulkan bahwa bentuk dari suatu gaya hidup dapat berupa gaya hidup dari suatu penampilan melalui media iklan, modeling dari aktris yang diidolakannya, dan juga yang hanya mau mengejar kenikmatan semata sampai dengan gaya hidup mandiri yang tidak mau tergantung atau bergantung pada orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup, yang pertama faktor internal yang berkaitan dengan sikap, pengalaman, dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi. Sedangkan faktor eksternal mencakup kelompok referensi, keluarga, kelas sosial,
dan juga kebudayaan. Masyarakat, pengertian masyarakat. Masyarakat sebagai komunitas adalah sekelompok orang yang terikat oleh pola-pola interaksi karena kebutuhan dan kepentingan bersama untuk bertemu dalam kepentingan mereka. Dengan demikian, komunitas dapat diartikan sebagai masyarakat setempat yang yaitu suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu. Suatu masyarakat harus memiliki 4 unsur, yaitu manusia yang mau hidup bersama, bercampur untuk waktu yang lama, mereka sadar sebagai satu kesatuan, dan mereka merupakan suatu sistem kehidupan bersama. Masyarakat pedesaan. Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ciri-ciri masyarakat desa yaitu di dalam masyarakat pedesaan diantaranya warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat. Sistem kehidupan pada umumnya berkelompok. Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. Masyarakat tersebut homogeni. Kerangka berpikir. Melihat dari fenomena yang sudah dijelaskan di atas mengenai perubahan gaya hidup masyarakat, yaitu gaya hidup pada zaman dahulu sudah tidak berlaku lagi pada zaman sekarang, terutama mengenai perubahan pola pikir, fashion, budaya, aktivitas, gaya rambut, dan juga kosmetik. Hal ini berdampak positif maupun negatif, Adapun dampak positif yang ditimbulkan oleh perubahan gaya hidup yaitu menjadikan masyarakat lebih tahu perkembangan zaman, menjadikan masyarakat hidup lebih makmur, dan menjadikan masyarakat menjadi suatu masyarakat yang jauh lebih baik. Sedangkan dari sisi negatifnya yaitu memusnahkan kebudayaan asli dari masyarakat tertentu. Bab 3 metode penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Oenif, Kecamatan Ekamese, Kabupaten Kupang. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di Desa Oenif, Kecamatan Ekamese, Kabupaten Kupang mengalami perubahan gaya hidup yang berdampak positif dan juga negatif terhadap masyarakat desa. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 orang, diantaranya ibu rumah tangga yang mengalami perubahan gaya hidup sebanyak 5 orang, anak remaja yang mengalami perubahan gaya hidup 4 orang dengan rincian 2 remaja perempuan dan juga 2 remaja laki-laki. Kemudian terdapat juga pedagang yang mengalami perubahan gaya hidup sebanyak 3 orang, tokoh masyarakat 3 orang, dan kepala desa Oenif. Adapun teknik yang digunakan dalam memilih informan ini adalah menggunakan teknik processing sampling, yaitu merupakan sebuah teknik yang langsung menentukan sejumlah informan yang dipilih sebagai atau secara sengaja dalam pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan tujuan penelitian yang ada. Jenis dan sumber data. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yang pertama data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang merupakan penjelasan-penjelasan atau uraian-uraian dideskripsikan yang didapat melalui proses pengamatan, juga wawancara langsung dengan subjek penelitian. Sedangkan data kuantitatif adalah data-data yang merupakan angka-angka yang diperoleh dari informasi seperti tanggal lahir dan lain-lain. Sumber data yang pertama yaitu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau narasumber penelitian ini melalui pengamatan. Yang berikut data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran sebagai literatur ilmiah, data hasil penelitian yang relevan, data yang diterbitkan oleh instansi terkait, dan informasi dari sejumlah informan penelitian ini. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, studi keputusan yaitu cara memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur, laporan, dan bahan tertulis lainnya. Yang kedua, penelitian lapangan, yaitu dengan cara memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama, observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian yang ada kaitannya dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Yang kedua, wawancara, yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan informan. Dan yang berikut yaitu dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Teknik analisis data. Data yang dikumpulkan baik data sekunder maupun wawancara mendalam dianalisis secara deskripsif kualitatif, yaitu dengan memaparkan data dan informasi yang diperoleh sebagaimana adanya. Selanjutnya dilakukan analisis dengan interpretasi sosial dan kecenderungan data. Analisis data model interaktif dengan memperhatikan beberapa tahap, yaitu yang pertama, pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan observasi. Reduksi data dari lokasi penelitian dan lapangan dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci.
Yang berikut, penyajian data memiliki tujuan untuk mempermudah peneliti agar dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, maka dilakukan penyajian data. Yang berikut, penarikan kesimpulan atau verifikasi data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Ketika komponen berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar dan ternyata kesimpulannya tidak memadai, maka perlu diadakan pengujian ulang, yaitu dengan cara mencari beberapa data lagi di lapangan dan dicoba untuk diinterpretasikan dengan fokus yang lebih terarah. Dengan begitu, analisis data tersebut merupakan proses interaksi antara ketiga komponen analisis data dengan pengumpulan data dan merupakan suatu proses siklus sampai dengan aktivitas penelitian selesai. Jadi demikian hasil paparan proposal penelitian saya dengan judul Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Desa, Studi Desa Univ Kecamatan Ikamese, Kabupaten Kupang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.